Mbak bisa sulap di sana, Mbak, berdirikan telur. Kalau di Jakarta nggak bisa telur berdiri, kalau di Oh Pontianak bisa gitu. telur berdiri. Dan itu sudah dijamin oleh Pak Bupatinya kemarin. Sudah menyebut Oke. kalau sampai saya mendapatkan beras yang mengandung bahan pengawet, UMKM-nya langsung saya tutup. Petaninya itu langsung kita putus kerjasamanya. Jadi di sana Hmm. itu bupatinya itu mengharuskan mewajibkan PNS-nya itu beli beras dari hasil dari petani-petani Kuburaya. Radio visit. Sip, mudah-mudahan. Amin. Teman-teman Brad, masih ada yang mau disampaikan ke Mbak Desi dan tim Sonora Pontianak? Kuliner mungkin Mas, kuliner Pontianak itu luar biasa. Oh ya, ini tadi belum masuk di slide ya, berarti ya kuliner Pontianak ya. Sudah ada tadi yang di slide itu tentang wisata kulinernya Pontianak. Iya, selain kopi tadi apa Mbak ya? Khas. Durian sama itu tepok apa? Ada durian ya? Ya, dodol durian kita sebutnya lempok. Lempok ya. Oh, lempok. Oke. Ya, khas Pontianak sama apa yang durian di Tempoyak. Satu tempoyak. Iya. Itu salah satu makanan paling enak tuh kita semua orang ya. Oleh-oleh wajib Mbak kalau lempok itu oleh-oleh wajib. Iya, Semua yang datang ke tuh. Pontianak pasti pulangnya bawa itu sama amplang dari ikan. Iya. Ikan yang bulat-bulat. Iya. Kita nunggu kiriman aja ya Mas Budi ya. Kita nunggu kiriman dari terlalu Mbak Desi vulgar nih. nih. Iya. Jangan kalah sama Mbak Vivi dan Mas Markus. Kemarin udah pernah datang ke Pontianak dan kita bawa jalan susur sungai di malam hari itu, jadi kayak di luar negeri Mbak. Wisata susur sungainya itu bagus ya kalau malam ya. Cantik sekali. Jadi menurut informasi wisata susur sungainya Pontianak itu paling menarik di antara Kalimantan yang lain. Ini menurut informasi yang kami dapat. Jadi kayak Singapura gitu ya Mbak ya? Ya betul. Oke. Termasuk ini Tugu Katulistiwa. Oke. Cuma trennya Pontianak Mbak. Kalau itu karena itu salah satu signature ya. Iya. Mbak bisa sulap di sana Mbak, berdirikan telur. Kalau di Jakarta nggak bisa telur berdiri. Kalau di Pontianak bisa telur berdiri. Oh, tapi sayangnya kalau malam itu nggak ada penerangan di sana ya Mbak ya? Maksudnya di tubuhnya. Di Tugu Katulistiwanya. Atau sekarang udah ada? Saya udah 10 tahun lalu kayaknya. Udah 15 tahun lalu kayaknya. Kalau di sana sebenarnya ada kafe sih Mbak. Oh, oke. Di situ tuh di depan Tugu Katulistiwa itu ada kafe-kafe. Jadi ada lampu remang-remang gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sih memang nggak ada, karena biasanya itu ditutup jam 7 malam sudah tutup. Oh iya. Tapi kalau secara penerangan lampu jalan sih ada Mbak. Cuman kalau lampu besarnya memang di area situ nggak ada, karena malam itu biasanya udah tutup. Dia sampai sore aja, lepas maghrib itu udah pada tutup. Udah tutup ya. Di sana tuh kegiatannya memang lepas maghrib tuh udah sepi gitu ya Mbak ya? Maksudnya di Tugu Katulistiwanya atau di Pontianak dan sekitarnya? Oh enggak dong. Oh Pontianak masih ramai? Pontianak sampai subuh Mbak. Oh sampai subuh. Oke. Soalnya saya ya itu antara 15 tahunan yang lalu kalau nggak saya sempat ke sana itu. Berbeda Mbak. Kalau dulu belum ada mall, kalau sekarang udah ada mall soalnya. Udah mulai banyak hangout di mall ya. Iya. Di sini nongkrong anak-anak muda tuh di warung kopi sampai subuh Mbak. Karena di sini terlalu banyak warung kopi. Ya. Kota Pontianak kan kota jasa, makanya banyak warung-warung kopi yang mendatangkan jasa parkir. Itulah untuk update-nya Kota Pontianak Mbak. Ya salah satu keuntungan ini ya nambah ini yang parkiran ya. Iya, karena Pontianak itu industri segala macam kan kurang di sini Mbak. Jadi kita memang berharap dari ya jasa-jasa seperti itu, hotel-hotel. Ya. Oh ya, saya pengen tahu. Saya tadi kebetulan agak miss soal company profile-nya. Sebenarnya masyarakat Pontianak itu mata pencahariannya apa sih Mbak? Kalau kita kan di sini kota jasa ya Mbak ya. Kalau berharap dari industri perkebunan memang nggak ada. Jadi kita di sini masyarakat di sini bisnis.
Oh, bisnis jatuhnya. Oke. Yang suku Tionghoa mereka di sini bisnis, rata-rata semua buka bisnis. Nah, kalau untuk masyarakat umumnya yaitu bisa ada dagang juga, Oke. wira swasta. Di sana nggak ada sawah ya, Mbak? Nggak ada lahan Kalau di untuk sawah Pontianak gitu? nggak ada. Kalau Pontianak nggak ada. Oke. Sudah tidak ada sawah lagi. Iya, saya kebayang Iya. masih kayak Jakarta pinggiran gitu, mau ke Bekasi ada sawah gitu. Kecuali kabupaten Mbak. Jadi di dekat Pontianak itu ada satu kabupaten, itu namanya Kabupaten Kuburaya. Nah itu yang industri UMKM-nya yang sangat luar biasa Mbak. Kami kemarin baru selesai iya. talk show dengan Dinas Koperasi dan UMKM, dan itu potensi UMKM-nya di sana itu luar biasa. Itu untuk penggiat pelaku UMKM-nya itu udah sampai 22.000 pelaku UMKM. Wah, dahsyat. Itu luar Apa biasa. aja itu, Mbak? Pemerintah daerahnya. Jadi gini Mbak, jadi di kota Kuburaya, di Kabupaten Kuburaya ini sebenarnya mereka bukan penghasil kopi, tidak ada kebun kopi di Kabupaten Kuburaya, tetapi mereka meracik kembali kopi yang mereka beli, karena di sini di kota Kuburaya itu bukan nggak ada apa namanya nggak ada Kebun kebun kopi. kopi. Ya, tetapi mereka membeli kopi, kemudian mereka meracik sendiri. Nah, itu diracik dengan berbagai rasa, berbagai kemasan-kemasan yang menarik, sehingga tampilannya jadi menarik dan rasanya juga luar biasa, Mbak. Itu kami kemarin langsung diskusi dengan Pak Bupatinya. Oke. Selain kopi apalagi Mbak di sana? Atau Selain cuma kopi aja? Nah, kebetulan di Kuburaya ini kan banyak trans dari Jawa, Mbak. Jadi makanan-makanan khas Jawa, rengginang dan keturunannya semua di-create oleh pelaku-pelaku UMKM yang rata-rata suku trans. Kemudian potensi pertanian juga Mbak, beras. Iya. Kalau di sana beras memang benar-benar tanpa bahan pengawet, dan itu sudah dijamin oleh Pak Bupatinya kemarin. Sudah menyebut kalau sampai saya mendapatkan beras yang mengandung bahan pengawet, UMKM-nya langsung saya tutup. Petaninya itu langsung kita putus kerjasamanya. Jadi di sana itu bupatinya itu mewajibkan PNS-nya itu beli beras dari hasil dari petani-petani Kuburaya. Seperti itu supaya terus berjalan lah pertanian mereka di sana, terus hidup. Seperti itu kalau untuk khusus pemerintah Kabupaten Kuburaya. Iya. Oke, Mbak Desi. Ya, luar biasa perkembangan di Pontianak dan sekitarnya ya, Kalimantan Barat ya Mbak. Tadi yang saya sempat simak adalah bagaimana banyak bermunculan kafe-kafe, lampu-lampu temaram. Jadi kalau ke Kalimantan Barat Mbak ini nggak boleh sendiri, harus bawa pasangan, gitu ya. Kita masih punya satu video lagi yang akan di-share sama Mas Ilham. Oke. Radio visit di Sonora Pontianak. Silakan Mas Ilham. Tentang Radio Sonora Pontianak dan isinya. Menghadapi transformasi digital, radio terus bertahan dan beradaptasi dengan berbagai strategi. Dengan channel-channel media baru, radio turut menyajikan dengan mengisi beragam konten yang diminati oleh masyarakat. Radio Sonora Pontianak turut melakukan inovasi untuk menghadapi transformasi digital. Radio Sonora Pontianak berdiri pada tanggal 26 April tahun 2000 dan resmi beroperasional pada tahun 2002. Dengan berkembangnya teknologi digital, program siaran pada Radio Sonora Pontianak tidak hanya dinikmati melalui perangkat radio tradisional, namun dapat dinikmati melalui genggaman digital. Misalnya, dengan menayangkan siaran radio melalui YouTube, atau menyimpan rekaman siaran lalu dipublikasikan dalam aplikasi digital, sehingga pendengar dapat memilih konten yang ingin didengarkan. Pilihan lainnya yang disajikan dengan menyediakan layanan streaming dan website khusus agar dapat menjangkau pendengar dimanapun dan kapanpun. Selain itu, Radio Sonora Pontianak juga memperluas acaranya dengan cara tersendiri untuk memikat para pendengar. Satu di antaranya adalah program acara yang dinantikan adalah Talkshow Sonora yang menghadirkan narasumber kompeten untuk berbincang-bincang memberikan pengetahuan terbaru untuk pendengar. Sonora on the Spot bersama Hotel Aston dan Hotel Transera Pontianak.
webinar kecantikan bersama Bepom Pontianak, webinar Feng Shui bersama Ciputra, talkshow melalui Zoom bersama Bank Indonesia, dan talkshow melalui Zoom bersama Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat. Meskipun bertransformasi digital, event off-air masih tinggi peminatnya. Radio Sonora Pontianak pernah menggelar event off-air, seperti Coffee Day bersama Top White Coffee, mengadakan seminar payudara bersama Allianz, event gerebek pasar di wilayah kota Pontianak dan beberapa kabupaten lainnya yang ada di Kalimantan Barat bersama Top Coffee, menjalin kerjasama dengan beberapa rumah makan di kota Pontianak dalam event Mama Lemon. Tidak ketinggalan, branding klinik bersama rumah sakit bersalin di kota Pontianak dan sekitarnya. Serta masih banyak lagi gelaran event yang dipercayakan untuk Radio Sonora Pontianak. Tidak hanya program acara, Radio Sonora Pontianak juga memperluas mitra kerjanya dengan menjaga hubungan baik kepada klien. Radio menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat Kalimantan Barat. Beberapa kerjasama yang pernah dijalani Radio Sonora Pontianak yaitu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Landak. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, Radio Sonora Pontianak turut melakukan CSR kepada panti asuhan, bantuan untuk korban banjir, serta pembagian takjil yang rutin dilakukan di setiap bulan Ramadan. Semua itu sebagai upaya Radio Sonora Pontianak untuk tetap mempertahankan eksistensinya di era transformasi digital. Bertahannya Radio Sonora Pontianak hingga sekarang tentu tidak terlepas dari orang-orang yang bertugas dan berjasa di dalamnya. Mulai dari penyiar yang selalu menyapa pendengar sejak pagi hingga malam dan memberikan informasi dan lagu terupdate. Konten kreator YouTube yang mengajak sahabat Sonora untuk menjelajahi hal-hal baru dan menyampaikan informasi seputar Pontianak dan sekitarnya bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, Universitas Pancabakti, dan Kepala Dinas yang ada di Kota Pontianak. Tak ketinggalan, untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dari perusahaan, strategi mengatur keuangan juga dilakukan oleh Bendahara Sonora Pontianak. Dalam menyampaikan informasi melalui digital, Radio Sonora Pontianak juga menampilkan dan mengkreasikan informasi dengan desain yang apik untuk menarik minat pembaca. Radio Sonora Pontianak juga menyediakan layanan voice over, baik diproduksi sendiri maupun dari klien. Station Manager bertugas mengambil keputusan dan menentukan kebijakan terhadap perkembangan Radio Sonora Pontianak. Berita-berita aktual seputar Kalimantan Barat juga tersaji di website sonora.id. Hasil liputan sang reporter, kerjasama tim dan rasa kekeluargaan inilah yang membuat Radio Sonora Pontianak bertahan hingga sekarang. Terima kasih kepada semua masyarakat yang telah menjadikan Radio Sonora Pontianak sebagai sahabat setianya dan pusat informasi. Radio Sonora Pontianak, a part of Kompas Gramedia, Radio Network, News, Traffic, and Music. Komplit semuanya ada di Sonora Pontianak. Ya, dengan teamwork yang oke, kemudian didukung oleh fasilitas dan hardware yang luar biasa untuk membuat coveragenya lebih luas gitu ya. Materi siaran Sonora Pontianak juga disukai sama masyarakat sekitar Pontianak. Mereka bisa able juga untuk melakukan kegiatan event dan juga sudah berkolaborasi dengan kegiatan digital. Jadi apalagi kayaknya Sonora Pontianak jadi salah satu channel media yang recommended di Pontianak ya. Mbak Desi dan tim, kita tunggu closing statement nih. Ajakan ke advertiser supaya jangan ragu untuk melakukan kegiatan placement radio dan kegiatan lainnya di Sonora Pontianak. Silakan Mbak Desi. Terima kasih Mas Budi untuk menutup mungkin kesimpulan dari pertemuan kita siang hari ini. Jadi saya mengajak untuk teman-teman dari Bright untuk kita menggalang kerjasama, kita berkolaborasi. Jadi kami membutuhkan teman-teman Bright dan kami juga punya produk yang mungkin bisa dibantu untuk dipromosikan oleh teman-teman Bright. Di mana kami sekarang adalah Radio Sonora Pontianak multi platform. Kami bisa menjual program on air kami juga memiliki websitenya
kami. Kami juga memiliki virtual streaming yang menjadi andalannya kami, dan kemudian juga untuk event. Dari presentasi yang sudah kami sampaikan, hampir semua bisnis, hampir semua produk pernah bekerja sama dengan Radio Sonora Pontianak, dan kami untuk di tahun-tahun mendatang kami masih membutuhkan untuk bantuan juga dari teman-teman Bright untuk membantu kami untuk khususnya di Jakarta atau di luar Pontianak, Kalimantan Barat, untuk membantu mempromosikan Radio Sonora Pontianak dengan keunggulan yang kami miliki. Mungkin itu dulu Mas Budi. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami siang hari ini, dan terima kasih juga untuk Radio Sonora Pontianak yang merupakan pertemuan pertama dengan KGRN yang berada di luar Jawa. Sekali lagi terima kasih, apresiasi bagi teman-teman dari Bright sudah mempercayakan Radio Sonora Pontianak untuk bisa mempresentasikan di pertama nih, start awal untuk daerah adalah dari Sonora Pontianak. Terima kasih sekali lagi Mas Budi, Mas Rijal, terima kasih, salam dari Mas Sadik. Terima kasih juga Mbak Hani untuk koordinasinya selama ini. Sudah sampai tadi pun last minute kami masih mengirimkan yang materi yang masih ketinggalan. Sudah menyibukkan teman-teman dari Bright. Terima kasih sekali lagi Mas Budi. Semoga kerjasama kita bisa berlanjut, dan kami menunggu kedatangan teman-teman Bright untuk berkunjung ke Pontianak dengan situasi yang sudah berbeda, yang sudah dikunjungi Mbak Ani 10-15 tahun yang lalu. Sekarang Pontianak dengan wajah dan cover yang baru, Mbak. Welcome to Kalimantan Barat. Oke. Baik, Mbak Desi. Terima kasih banyak. Dan Brighters, ajakan tadi juga bukan hanya untuk Bright, tapi untuk advertiser secara umum di Indonesia ya. Jangan pernah ragu, silakan plotting budgetnya untuk beriklan di Sonora Pontianak. Atas nama Bright Indonesia, nantikan informasi-informasi update mengenai industri dunia radio berikutnya tetap di channel Bright Indonesia. Assalamualaikum.